Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video World Rapid and Blitz Team Chess Championship 2024. Seksi Rapid sudah selesai kawan, dimenangkan oleh timnya Dali Dubov Al Ain Uni Emirat Arab. Tempat kedua ada tim dekade asal Cina yang diperkuat Ding Liren, dan timnya Magnus Carlsen WR Chess Team ini kawan berada di posisi ketiga untuk seksi rapidnya. Nah, sekarang kita akan ulas game di hari keempat kawan, permainan Blitz. Untuk format permainan Blitz ini beda dengan format Rapid kawan. Jika Rapid menggunakan sistem Swiss 12 babak, sedangkan untuk permainan Blitz ini kawan, tim-tim dibagi menjadi beberapa grup kawan atau pool. Ada 5 pool kalau tidak salah, dan nanti akan diambil 16 tim kawan maju ke babak berikutnya, ke babak knockout kawan. Nah, di hari keempat ini para pemain tentu memainkan kualifikasi di setiap poolnya kawan. Dan kita akan ulas satu game dari permainan Magnus Carlsen kawan di babak kedua menghadapi tim asal Kazakhstan kawan. Dan dihuni oleh pemain-pemain muda. Dan kebetulan Magnus Carlsen ini di babak kedua di meja 1 kawan menghadapi bocil 11 tahun. Nah, rekor permainan Magnus Carlsen di seksi rapid kawan hanya bermain atau turun di 8 babak saja. Dari 8 game itu kawan, Magnus memetik 6 kali kemenangan, 1 kali kalah saat menghadapi Richard Rapport, dan game terakhirnya, game ke-8-nya kawan, dia bermain remis melawan Nihal Sarin. Dan lucunya kawan, pada babak terakhir, babak 12, di mana Magnus Carlsen ini bisa juga diturunkan kawan, tapi Magnus tidak main. Karena kenapa? Mungkin kebetulan di game terakhir babak 12 timnya menghadapi timnya Hans Niemann. Nah, kebetulan juga Hans Niemann ada di meja 1. Jadi mungkin Magnus Carlsen tidak mau main di meja 1 kawan. Dia tidak main di game ke-12. Meja 1 diserahkan kembali kepada Ian Nepomniachtchi. Akhirnya Hans Niemann melawan Ian Nepomniachtchi. Oke, kita tak usah pikir persoalan antara Magnus Carlsen versus Hans Niemann. Sepertinya mereka juga rujuk kawan. Walaupun ya Magnus masih malu-malu, karena kita sering pergoki Magnus Carlsen ini juga mau bermain dengan Hans Niemann di title Tuesday kawan. Tapi untuk bertatapan langsung muka kawan, mungkin Magnus Carlsen ini masih malu-malu. Oke kawan, kita nikmati permainan Magnus Carlsen di babak kedua di pool stage menghadapi bocil kawan berusia 11 tahun asal Kazakhstan. Nah, di sini Magnus Carlsen pegang putih. Magnus mengawali dengan pion E4. Si bocil 11 tahun ini kawan bermain dengan sisa defense pion C5. Setelah kuda F3, nah si bocil ini memilih dengan pion E6, variasi kesukaan Magnus Carlsen saat bermain dengan sisa defense, variasi Prancis kawan. Magnus tidak bermain dengan pion D4 langsung, tapi dengan langkah kuda C3 kawan. Kemudian setelah kuda C6, bisa saja dilanjut Magnus dengan pion D4, bisa. Langkah utamanya seperti ini, dan lazimnya Sicilia terbuka kawan, dan mungkin akan dilanjut permainan Taimanov kah? Magnus tidak mau bermain di jalur utama kawan. Dia mengajak si bocil ini di jalur sampingan, keluar dari teritorial permainan textbook atau permainan teori. Pion H3, jalur sampingan dipilih oleh Magnus Carlsen. Dan setelah Magnus bermain dengan pion H3, si bocil ini tersenyum kecut kawan. Mungkin dalam hatinya, jamput, Carlsen ini main sampingan. Padahal sudah saya siapkan ini langkah-langkah hafalan di pembukaan langkah utama. Magnus sialan bermain dengan jalur sampingan. Mungkin dalam hati si bocil seperti itu. Dan dia sempat berpikir sejenak kawan untuk menentukan langkah berikutnya. Magnus sudah memberikan tekanan psikologis kawan, mengajak bermain di luar jalur teori pembukaan Sicilia pada umumnya. Oke, langsung pion D5 dilanjutkan oleh hitam kawan. Magnus keluarkan gajah B5, langsung menekan di awal pembukaan kawan. Di sini kuda F6 terlebih dahulu. Magnus perkuat petak E4-nya dengan pion D3. Dan si bocil dorong pion maju ke petak D4. Agar diagonal ini terbuka, menteri bisa keluar mendapatkan gajah. Jebakan kecil buat Magnus, tapi langkah kurang kuat menurut Engine. Engine menyarankan segera kembangkan gajah-gajah ini kawan. Gajah terang ke petak D7 untuk blokade pin, gajah ke petak E7 untuk persiapan rokade. Tapi mempersiapkan jebakan kecil bagi Magnus Carlsen. Tentu Magnus tak terkecoh, sikat kuda langsung, sikat. Ambil balik, baru kuda lari.
kuda lari ke petak E2 setelah gajah E7, rokade, si bocil juga rokade, dan Magnus melangkah kuda ke petak G3. Aktifkan kembali kudanya kawan. Nah di sini kuda D7 lanjut si bocil, apakah persiapan permainan pion F nanti ke depan atau siap manuver-manuver kawan? Dihentikan dengan pion E5 oleh Magnus kawan untuk mendapatkan kontrol di ruang-ruang gelap ini. Seumpamanya di sini hitam bermain dengan pion F5 langsung. Ya, end passen kawan. Magnus tidak akan segan-segan membuka permainan. Oleh karena itu, tujuan Magnus menghentikan pion supaya hitam tidak bermain dengan pion F. Si bocil melangkah menteri ke petak C7, menekan pion, ada benteng E1 lanjut Magnus, benteng D8 kawan, lanjut si bocil, atau langkah yang lain yang kuat, ya gajah ini segera dikeluarkan, mungkin ke petak B7, atau dorong pion kawan, korban pion. Untuk nanti pion C yang di belakang bisa didorong, membuka diagonal terang panjang. Tapi benteng D8 lanjut si bocil, kuda H5 lanjut Magnus. Apa maksud kuda ini kawan? Apakah juga perkuat petak F6-nya jika pion didorong atau menekan petak G7 disusul menteri nanti kawan keluar? Ide pengorbanan kuda ini langsung diantisipasi dengan langkah pion G6. Mundur lagi kudanya Magnus ke petak G3 dan pion C4 merupakan opsi yang bagus untuk segera membuka permainan sisi menteri kawan, agar gajah juga nanti bisa bermain, pion didorong, pion yang di belakang bisa didorong, diagonal terang terbuka. Melangkah kuda ke petak B6. Ya mungkin untuk dukungan pion C4 nanti kawan, ataupun juga ingin ke petak D5. Magnus dengan gajah G5 menantang pertukaran, diterima, ambil balik kawan. Kemudian menteri petak E7 serang kuda. Menteri naik ke petak D2, Magnus sudah mengaktifkan menteri kawan. Di sini baru pion C4 dimainkan oleh hitam. Magnus bermain dengan kuda E4, menempati petak F6 kah, petak D6 kah nanti ke depan. Dan juga ada ide mungkin korban kuda ambil pion yang di sini nanti dengan dua kuda, atau langsung korban diikuti menteri nanti ke ruang-ruang gelap setelah tidak ada gajah gelap. Cukup berbahaya kawan ruang-ruang gelap ini. Petak F6 ini petak lemah yang bisa dimanfaatkan oleh kuda-kuda putih. Langsung diantisipasi dengan pion H6 usir kuda, kuda kembali ke petak F3, dan raja maju ke petak G7. Magnus melangkah kuda ke petak D6 kawan untuk menekan petak F7 di sini, dan juga untuk memutus koneksi benteng pion ini bisa diambil. Nah di sini pion pukul pion D3 terlebih dahulu setelah diambil balik oleh pion C. Kuda bergerak mundur petak D7 lanjut hitam kawan. Langkah yang bagus lainnya ya perkuat posisi pion dengan pion C5, buka juga akses gajah terang. Nanti mungkin dibalas dengan Magnus dengan pion B4 untuk memecah konsentrasi pion C, pion D. Tapi kuda D7. Magnus melangkah menteri ke petak F4 kawan untuk menekan pion F ini, dan juga apakah ada ide yang lain di sini kawan? Memperkuat posisi pionnya karena memang ancaman kuda ini bergerak ke petak D7, sikat pion di sini, kuda tidak ada dukungan, menteri hitam bisa ambil kuda, oleh karena itu menteri keluar petak F4 oleh Magnus. Pion C5, pion B4, pion C ambil pion B4, kuda ambil pion D4, kuda B6, lanjut hitam kawan, kembali membuat langkah-langkah yang kurang presisi. Maklum bocil kawan melawan Magnus di sini, dia dalam permainan cepat tidak melihat ancaman di sini kawan. Garbuan benteng menteri, dia melangkah kuda B6, mungkin benteng kalau kita yang main dalam posisi normal juga bermain dengan benteng F8. Tapi lagi-lagi di sini kawan permain cepat, kontrol waktu si hitam ini, si bocil ini tersisa 18 detik saja, tidak melihat ancaman garbuan. Memang ancaman garbuan dari kuda ini memang sialan kawan, kuda ini terkadang langkah-langkahnya tidak bisa kita baca. Kalau tidak cermat sedikit ya wassalam kawan. Ya mungkin ancaman kuda hitam bergerak untuk ancam menteri. Tapi kena ancam terlebih dahulu kawan dengan kuda petak C6. Hitam juga membalas ancaman menteri. Nah, menteri menghindari ancaman kuda merupakan pilihan terbaiknya kawan. Petak F3 di sini. Magnus memilih korban menteri, ambil pion H6. Ambil oleh raja. Kemudian di sini kuda caplok menteri hitam E7. Raja mundur kawan, tidak berani ambil kuda karena kuda putih juga mendapatkan pion F7, benteng jatuh di langkah berikutnya, jadi pertahankan pion terlebih dahulu. Raja mundur ke G7, kemudian kuda caplok gajah. Di sini kuda F4 ya, kalian harus korban kualitas kawan di sini kalau tidak mau atau paling tidak bisa memperpanjang permainan. Tapi memilih kuda ke petak F4.
ada benteng E4 serang pion, kuda caplok pion D3, benteng D1 serang kuda lari ke C5, diserang lagi oleh benteng, baru benteng ambil kuda C8, ada benteng D bergeser ke C1, menekan atau mengepin kuda di sini. Akhirnya di sini hitam kalah jumlah perwira, kalah kuda. Kalau tadi kuda ini disikat oleh benteng, ya permainan sepasang benteng putih melawan benteng plus kuda hitam. Sekarang hitam kalah jumlah perwira dan masih belum mau menyerah. Semangatnya anak muda diterapkan oleh si bocil cilik ini kawan. Tukar benteng, ambil balik. Kemudian benteng naik petak D7, pertahankan baris ketujuhnya. Magnus mulai aktifkan raja, keluar. Ada pion F6, ya wassalam pion itu kawan. Karena kuda bergerak ke petak E8 skak, garpu pion, kehilangan pion si bocil. Ancam benteng, benteng bergerak ke petak B7. Di sini ada kuda E4 siap manuver, ancaman lagi kawan di sini. Raja bergeser, kuda D6, benteng mundur, kehilangan pion lagi si bocil kawan karena ada benteng C7. Magnus ambil pion A7, kemudian dorong pion, sikat saja, santai sekali Magnus Carlsen di posisi ini kawan, dan tetap sabar meladeni permainan si bocil ini. Walaupun si bocil ini juga ngeyel kawan, bocil sialan tidak mau menyerah. Ya, Magnus masih menghargai permainan si bocil ini agar dia lebih semangat lagi untuk belajar. Dan Magnus bergerak terus untuk memberikan ancaman skak mat kawan. Merelakan pion, posisi raja terpojok kawan. Nah, kuda bergerak ke petak F5 sekarang. Benteng hitam skak terlebih dahulu untuk memaksa raja turun atau blokade dengan benteng. Magnus memilih blokade. Ya, kalau raja turun, wassalam benteng berarti ya. Oke, blokade saja. Benteng hitam turun ke petak E8, kemudian skak dari kuda H6, raja mojok kawan, kemudian mulai dorong pion untuk memberikan dukungan kawan. Benteng A8 masih belum mau menyerah. Kalau kalian menemui lawan seperti ini, apa yang kalian lakukan kawan? Kalian tinggal minggat saja mungkin ya. Oke, lanjut saja kawan. Magnus masih semangat untuk meladeni permainan si bocil ini kawan. Walaupun dia tetap ngeyel ya, tentu saja harapannya diambil benteng ini kawan, supaya bisa settlement. Ya, settlement sudah di sini kawan, tidak bisa ngapa-ngapain. Tentu saja tidak diambil oleh Magnus. Kuda F7 skak di sini. Raja bergeser, kemudian skak lagi kawan untuk mendapatkan sedikit increment. Skak lagi, raja bergeser. Nah, baru sikat. Masih ada ruang untuk bergerak. Kemudian benteng ke sini, ya wassalam di langkah berikutnya kawan. Skak mat, benteng E8 skak mat. Oke, Magnus masih menghargai permainan si bocil ini kawan. Dan mungkin si bocil ini mendapatkan banyak pelajaran dari Magnus. Jangan sampai membuang-buang waktu Magnus. Oke, itulah permainan Magnus Carlsen di babak kedua di pool stage kawan. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa. Nanti sore saya akan update lagi hasilnya seperti apa. Siapa-siapa saja atau tim-tim apa saja yang berhasil lolos dari pool stage ini dan masuk ke babak knockout. Oke, semoga permainan dari Magnus melawan bocil ini bisa menghibur kalian. Dan saya berikan sedikit cuplikan dari game antara Magnus versus si bocil ini kawan di langkah-langkah terakhirnya, biar kalian tahu bagaimana wajah si bocil ini yang enggan untuk menyerah setelah buahnya habis di atas papan. Oke, nikmati cuplikan video ini kawan. 94 threatening yet another double attack. Looks the sound. Picking up another pawn. Oh, trading pawns is good, but it's not enough of a strategy here. I think his opponent can resign. I think Yeah, it's he, all right. he should, yes. He really should. At this point, it's all right. You know, But he sees Magnus only has 15 seconds, yeah? he thinks it's like, you know, it's not that much time for an old guy like Magnus. Yes, but he gets the 2 extra seconds and... Yeah. Maybe there is also this factor that, you know, you're playing Magnus, you might as well play as long as Yeah, I you know, can. right? Stretch out this pleasure. Yeah. Well, I think it was, you know, it was a nice effort. It's a game that he's going to learn from. I mean, he did wind up with a bad piece on C8, a worse structure, and then Magnus exploited those weak squares in his positions, right? So it's very instructive. But look at his teammates. So watch, is he the last game going? That's so nice, right? And his teammates are obviously excited to watch that.
Rook E8. and- Maybe Nepo, I think, is done. He just likes to sit at the board when he's finished. Watch out, because some stalemate ideas, yeah? But okay, Actually a stalemate, right? Magnus just pushes all the pawns. Rook C6, and then you can give a knight F7. Seven. Ah, and no take stalemate. the- Oh, Ah, yeah, Magnus yeah, is yeah, so yeah. funny. Getting all the Funny. extra seconds. Okay. no, No. he thought about resigning, was like, no, not yet. He played until a checkmate. Okay, wow. Okay. Oke, itulah kawan permainan Magnus Bang Carlsen. Magnus. Terlihat Yeah. tadi sangat gemes Very nice waktu to see Carlsen ini this salaman with kawan. full respect. The boy can learn Oke, a lot. semoga bisa Yeah. menghibur kalian kawan dan kita akan Masterclass. bertemu di video-video berikutnya. Oh, Terima kasih. beautiful. Wassalamualaikum We'll see. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Nepo